Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya. Dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Kamis 7 Agustus 2025. Pagi ini kita kembali akan melihat bagaimana dinamika secara global, baik dari sisi fundamental maupun secara teknikal di XAU USD. Setelah beberapa hari terakhir, pergerakan masih berada di konsolidasi, berada di area konsolidasi. Emas hari ini berpeluang akan kembali bergerak naik meskipun tidak terlalu signifikan ya. Baik, kita mulai dulu dari sentimen global dulu ya, dari analisis fundamental ya. Dari tenaga kerja, data tenaga kerja Amerika Serikat masih melemah, berpeluang menaikkan emas sebagai aset safe havennya. Kemudian dari permintaan global kuartal kedua 2025 masih mencapai nilai yang tinggi. Kemudian perlambatan pembelian oleh Bank Sentral nanti akan sedikit menahan momentum bullish, sehingga kalaupun bergerak naik tidak akan terlalu signifikan untuk hari ini. Sekalipun tren masih dominan oleh bullish, beberapa ahli masih memperkirakan emas masih bergerak naik mendekati resisten ya di 3.400. Kalau kita amati dari sisi teknikal, sudah juga berada di puncak ya. Sekalipun kemarin ada koreksi kecil, namun semuanya masih berada di titik puncak atas ya. Kalau kita tarik secara umum dengan menggunakan time frame besar, di time frame daily semuanya masih berada di tren naik, hanya saja masih konsolidasi. Cukup lama dari konsolidasi ini, bahkan hingga 3 bulan terakhir tidak ada pergerakan emas yang signifikan, masih tertahan di angka yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa kekuatan bullish itu masih kuat ya. Permintaan emas masih tinggi, sementara untuk koreksi tidak terlalu signifikan, tidak sampai berada di tengah dari tren naiknya. Baik, kita kembali ke time frame di bawahnya untuk membantu apakah ada petunjuk lanjutan dengan melihat time frame H4 ini ya. Kalau kita amati candle-candle terdekat dari histori yang ada masih cenderung didominasi oleh bullish, meskipun nanti kita akan uji di area 3.400 ya. Di 3.400 itu resisten yang cukup krusial nantinya. Baik, kita lanjut di time frame H1. Nah, di H1 kita nanti akan menempatkan garis-garisnya. Setidaknya di awal kita buat kerangkanya dulu. Pertama, di area penting di atas kita bisa menandai di situ ada resisten, kemudian di sisi bawah juga ada resisten di sana yang perlu menjadi perhatian nanti. Selama berada di wilayah konsolidasi ini nanti akan naik turun ya, belum ada kekuatan yang signifikan. Setelahnya baru kembali akan break di sana. Kemana kira-kira break? Nah, tentu di mana terdekat candle terakhir, disitulah nanti yang berpotensi. Saat ini masih didominasi oleh kekuatan bullish, sehingga kalaupun nanti bergerak break itu akan lebih condong ke atas. Ini kalau kita tarik seperti ini. Nah, namun demikian di atas ada resisten ini yang perlu kita perhatikan. Selama belum break di sana, maka masih berpeluang akan memantul kembali koreksi ke bawah. Nah, kita coba perbesar dengan zoom biar lebih terlihat.
Ini adalah kekuatan bullish yang saat ini sekalipun besar, apakah nanti menjadi petunjuk ini akan kembali naik. Nah, tentunya kita akan setidaknya menunggu break dari area warna kuning di atas sebagai area resistennya. Nah, sementara jaraknya kalau kita tarik jarak dari running sekitar hampir 100 pip atau 1000 pergerakan. Apakah kita cukup berani untuk mengambil posisi di sana, atau kita mungkin nunggu koreksi dulu ya, nunggu koreksi seperti ini ya. Kemudian koreksi turun, setelahnya baru kita menempatkan posisi buy, sehingga kalau kita mengambil peluang potensialnya tunggu koreksi turun, kemudian ada konfirmasi naik, baru kita tempatkan posisi buy. Karena posisinya saat ini sedang berjalan, tentu tidak bisa serta-merta kita menempatkan posisi buy di sini, sekalipun pakai buy limit. Ya, karena lebih condong kuat, masih kuat momentum naik, belum ada koreksi, maka kita juga bisa menunggu, sabar menunggu sampai nanti dia ada koreksi dan mulai ada konfirmasi. Dari area yang berlawanan ya. Jadi kalau kita buat skenario pertama, ini kira-kira seperti ini. Kemudian nanti akan retest lagi dan kembali akan bergerak naik. Ini adalah simulasi atau skenario pertama. Skenario kedua, setidaknya ini melewati dari low hari ini. Kita bisa memperkirakan melewati low dia akan kembali bergerak turun, bahkan nanti sampai pada support di warna kuning. Nah, kita juga bisa manfaatkan untuk entry point karena satu candle ini cukup signifikan pergerakannya. Maka kita bisa menempatkan nanti shortnya atau koreksinya bisa di 3374 dengan target maksimum berada di area support warna kuning ya. Sementara untuk target yang cukup realistis satu transaksi bahkan satu hari di hari ini untuk sell-nya ini sudah cukup di 3360. Nah, sementara kalau nanti masih kuat momentumnya baru kita bisa lanjutkan di 3349 ya. Atau kita mungkin bisa bagi menjadi dua, ini kita agak naikkan sedikit sehingga nanti kita bisa dapat hasil yang maksimum. Yang di posisi atas sekali lagi bisa kita menempatkan posisi buy setelah koreksi atau kita menempatkan buy setelah break. Nah, skenario itu kira-kira yang paling cocok yang mana silakan dipertimbangkan. Saya coba untuk menarik daily range untuk hari ini ya, perlu diwaspadai. Hari ini ada news setengah 8 malam. Ya, setengah 8 itu ada beberapa rilis ya, termasuk ada initial jobless claims dan lain-lain sampai dengan pukul 22. Jadi ada rilis news hari ini yang tentu bisa berdampak signifikan. Mungkin di awal di sepanjang hari mungkin akan perjalanan candle naik turun masih berada di kisaran support dan resisten terdekatnya. Baik, kita kembali ke ini ya. Kita bisa menempatkan kembali untuk posisi buy. Dengan simulasi kalau kita menempatkan di atas, kemudian targetnya berada di resisten, kira-kira cukup apa enggak ya, terlalu dekat ya, terlalu mepet dan itu sangat berisiko memang. Tetapi mengingat kita tidak melawan arah, kita tidak melawan trennya masih kuat naik, tentu ini lebih potensial. Maka saya lebih condong di awal kita tempatkan di 3386 ya. Kemudian nanti kita targetkan agak di atas dari
resisten yang kita tandai ya kira-kira sekitar 1200 atau 1300. Nah, sehingga berada di puncak swing yang kita tandai. Swing yang di atas itu di 1500, turunkan sedikit. Nah, kira-kira di sini untuk target yang pertama di 3400 atau berada di wilayah resisten. Nanti sekaligus menjadi area uji bullish. Jika ternyata di area uji bullishnya momentum bullish juga masih kuat, kita bisa melanjutkan untuk target berikutnya. Ya, ini masih potensial sekali ya, bahkan sangat-sangat berpeluang untuk sampai di titik itu kalau dia ternyata break. Kita tempatkan target berikutnya di 3414. Sementara untuk daily range, karena satu hari kemarin terlalu pendek, kemudian ada news yang hari Minggu sebelumnya kemarin cukup signifikan, maka kita agak perpanjang sedikit dari yang pendek, kemudian kita turunkan dari yang terpanjang, sehingga kira-kira kalau dia bergerak turun nanti bisa sampai di ini ya, di area banyak penolakan di sana. Nah, di sini kita tempatkan untuk area jenuh jual. Sementara untuk area jenuh beli kita tempatkan nanti di kisaran maksimum, kita tempatkan di kisaran 3433. Nah, pertimbangannya tentu kita melihat ada resisten di puncaknya di sana. Oke, kita tandai yang di atas tadi ada area jenuh berada di 3433. Jenuh belinya di 3433. Oke ya, 3433. Nah, yang di bawah untuk yang koreksi tadi kita menempatkan di 3374. Kemudian target terdekat kita tempatkan di 3361. Dan yang kedua kita tempatkan di 3349. Nah, kira-kira yang mana yang kita prioritaskan? Kembali ke style kita, kembali ke setup yang kita buat. Kalau kita yakin ini bergerak naik, sementara ini merah, ya tentu kita menunggu dia memantul atau terkoreksi. Sampai kapan kita menempatkan posisi buy? Sampai ada petunjuk lanjutan yang mengindikasikan, yang mengkonfirmasi dia akan naik. Selama itu belum muncul, maka kita tidak boleh melawan, biar kita nanti tidak terlalu terjebak. Baik, untuk terakhir di area jenuh jual kita tandai tadi di 3325. 3325 poin sekian. Nah, kalau dia turun nanti silakan disimulasikan. Sekali lagi kita uji dulu pertama di lingkaran warna ungu. Yang kedua nanti berada di support ya, warna kuning tebal. Selebihnya nanti kita uji di area support atau targetnya. Di area target ini sekaligus menjadi area uji bearish. Ini saya tandai, termasuk yang di atas ini sekaligus nanti menjadi resisten. Nah, target sekaligus menjadi resisten untuk menguji kekuatan bullish yang di atas. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk prioritas ya, prioritas kita fokus ke pergerakan naik ya. Kalau dia ternyata tidak mampu menembus warna kuning resisten di atas 3390, maka berpeluang dia akan terkoreksi turun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mapping hari ini dan kita bisa dapat
peluang yang maksimum, menghasilkan yang maksimum dan konsisten tentunya. Sekalipun tidak harus sama setiap hari dan besar-besar, namun belajar untuk kita stabil adalah sangat-sangat dibutuhkan. Terima kasih, selamat pagi. Kita ketemu di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.